Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muktia Pramitasari MPD, salah satu dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saya mengampu mata kuliah, kurikulum, dan bahan belajar TK dengan kode mata kuliah PAUD 4207. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah ampuhan saya, yaitu kurikulum dan bahan belajar TK dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK ditempuh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini mengkaji tentang berbagai kurikulum atau berbagai program kegiatan pada lembaga pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak dengan menjabarkan rambu-rambu kurikulum nasional ke dalam bentuk operasional. Mata kuliah ini juga mengkaji tentang perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran pada taman kanak-kanak. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan rambu-rambu kurikulum nasional ke dalam bentuk operasional, mengembangkan kurikulum berdasarkan rambu kurikulum nasional, menerapkan kurikulum dalam kegiatan pengembangan di TK, mengevaluasi kurikulum berbasis kompetensi di TK atau taman kanak-kanak. Melalui mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK, mahasiswa akan mempelajari materi sebagai berikut. Yang pertama tentang hakikat kurikulum, yang kedua tentang pengembangan kurikulum, yang ketiga tentang profil kurikulum TK di Indonesia, yang keempat tentang kurikulum taman kanak-kanak berbasis kompetensi, yang kelima tentang hakikat pengembangan kegiatan di taman kanak-kanak, yang ketujuh tentang analisis instruksional, yang kedelapan tentang penentuan alat penilaian kegiatan di taman kanak-kanak, yang kesembilan tentang materi kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak, yang kesepuluh tentang perancangan kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak, yang ke-11 tentang pengembangan rencana pengembangan di taman kanak-kanak, dan yang ke-12 tentang program evaluasi kurikulum di taman kanak-kanak. Sistem pembelajaran di Universitas Terbuka melalui belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai macam media, baik media cetak atau modul maupun media non-cetak berupa audio, video, komputer, internet, siaran tutorial radio, dan juga siaran UTTV, maupun dari berbagai sumber lainnya. Universitas Terbuka menyediakan layanan belajar bagi para mahasiswa melalui tutorial tatap muka atau TTM, tutorial webinar atau TWEB, dan juga tutorial online atau TUTON. Layanan tutorial online dapat diakses mahasiswa melalui laman e-learning, dan sebelum mengakses laman tutorial, mahasiswa dapat memanfaatkan modul sebagai bahan belajar. Interaksi pembelajaran mahasiswa dengan dosen atau tutor melalui pemberian materi, diskusi, maupun tugas yang dilakukan secara asinkronus. Nilai tugas tutorial meliputi nilai 3 tugas wajib dan tugas partisipasi. Nilai tugas tutorial tatap muka berkontribusi sebanyak 50%, sedangkan nilai tugas tutorial online berkontribusi sebanyak 30% terhadap nilai akhir mata kuliah. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya melalui tatap maya atau sinkronus pada mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK dengan kode mata kuliah PAUD 4207. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kesempatan untuk bertemu pada agenda sore hari ini perkuliahan. Sebelumnya saya absen dulu ya teman-teman ya. Ada Mbak Siti Mohalida sudah hadir, ada Mbak Dinda Hadir, Rahma, Ibu. iya, kemudian Nur Faida, ada Bu Tuti Hadir, Bu. Purwati, ada Mbak Nana Bu. Suharna, ada Ibu Insana, kemudian ada Mbak Nur Siti, Mbak Rita Hadir, Herlianita. Bu. Oke, bagi yang belum nanti mudah-mudahan teman-teman bisa segera menyusul ya.
Baik, teman-teman, pada sore hari ini Hadir, kita Bu. akan melanjutkan lagi perkuliahan kita di mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas modul 5 terkait kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, di sore hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita yang kemarin. Sambil saya share teman-teman materi kita kemarin tentang kurikulum sebelum Anda sudah tahun 68 dan kurikulum 84. Kemudian pada sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait kurikulum berbasis kompetensi ya. Kemudian sampai dengan kurikulum merdeka. Sebetulnya di modul teman-teman bisa lihat mungkin Bu Tia materinya hanya sampai pada kurikulum KTSP gitu ya. Namun kenapa di sini sampai kurikulum merdeka? Ya, karena memang kita sudah apa ya di Indonesia sudah ada kurikulum 12 dan 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, ada baiknya kita bahas agar menambah wawasan kita seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, saya share dulu slide-nya. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Ya, Bu. Oke, sudah terlihat. Oke. Ini kurikulum tahun 84, kemudian hari ini kita akan membahas terkait kurikulum TK pada tahun 94. Di sini singkat saja pada kurikulum tahun 1994 ini teman-teman, kegiatan pengembangan pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang ada di dalam kehidupan anak sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan baik. Nah, ini sebetulnya intinya sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu bagaimana membiasakan anak. Nah, pembiasaannya ini meliputi dari berdoa sebelum sudah kegiatan, kemudian rapi dalam bertindak, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, mengurus diri sendiri, menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan emosi, dan juga dapat membedakan milik sendiri dan milik orang lain. Kemudian dan juga sopan santun ya. Dan di sini teman-teman bisa cermati ya secara singkat nanti bisa dicermati lebih mendalam lagi di modulnya seperti itu. Kemudian program-program pengembangan kemampuan dasarnya meliputi daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan dan jasmani. Itu untuk kurikulum 94. Kemudian tema-temanya sebetulnya juga tidak jauh berbeda ya dengan yang sudah kita sering eh, susun di RPPH ya teman-teman ya di sekolah. Mulai dari aku, panca indera, keluarga sampai negaraku ini sebenarnya kita sudah lakukan ya. Jadi sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Mungkin yang sekarang teman-teman laksanakan di sekolah juga sebetulnya sama ya, hanya berbeda nama, berbeda label atau merek saja seperti itu. Kemudian lanjut ke kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2024. Ini dapat didefinisikan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik, kemudian penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Mungkin ini angkatannya siapa ya Mbak Siti mungkin ya, atau angkatannya siapa nih? Dulu waktu sekolah di kurikulum berbasis kompetensi ya. Saya juga pernah dulu ketika sekolah itu ini ya menikmati kurikulum ini sebagai peserta didik. Teman-teman juga sama. Nah, kemudian ini karakteristiknya teman-teman silahkan cermati juga. Yang pertama terkait menekankan ketercapaian kompetensi peserta didik baik individual maupun klasikal, kemudian berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, kemudian sumber belajar tidak hanya guru saja, dan kemudian penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Nah, artinya di sini proses ya. Jadi dan juga hasil itu sangat ditekankan, bukan hanya hasilnya saja seperti itu. Jadi pada intinya ada perbedaan, ada persamaan, namun eh, inti dari kurikulum yang telah kita bahas dari sebelum dan sudah 68 sampai ini kan intinya bagaimana kita mencapai kemampuan peserta didik ya dan baik dari proses sampai pada hasilnya tidak hanya mengacu pada hasil saja. Kemudian ruang lingkup perkembangannya teman-teman bisa cermati juga di sini ada moral dan nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik dan seni. Nah, ini
Sama ya, sudah ada 6 aspek perkembangan di sini ya yang distimulasi. Kemudian selanjutnya ada kurikulum KTSP 2006 ya. Di sini diartikan bahwa kurikulum ini ditekankan pada kondisi, potensi, serta daya dukung yang tersedia dan dapat diupayakan di satuan PAUD masing-masing. Nah, ini karakteristiknya berdasarkan DAP, Developmentally Appropriate Practice, berpusat pada anak, bersifat holistik, integratif, dan pendekatannya bermain. Sekali lagi, kalau di TK adalah bermain. Sama, mulai dari kurikulum sebelum 68 sampai ini juga kalau kita cermati sama. Nah, ini nilai-nilai atau lingkup perkembangannya ya, ada nilai-nilai moral agama, fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Mungkin ada 1, 2, tapi biasanya dimasukkan di ranah apa? Nanti bisa kita cermati bersama. Kemudian prinsip KTSP 2006 ini memperhatikan tingkat perkembangan kebutuhan, minat, dan karakteristik anak, kemudian mengintegrasikan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pembelajaran dilaksanakan melalui bermain, kegiatan pelajaran dilakukan secara bertahap, dan bersifat pembiasaan ya. Kemudian proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian proses pembelajaran berpusat pada anak. Nah ini tadi juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian implementasi pada kegiatan pelajaran berupa kegiatan bermain, pembiasaan terpadu, kegiatan terpadu, pembiasaan dan pendekatan secara tematik. Nah ini memang khasnya di TK, sebetulnya sama, hanya memang per masing-masing kurikulum ada khasnya. Nanti kita bisa cermati ya. Kemudian, nah ini masuk di kurikulum 2013 teman-teman. Nah di kurikulum 2013 ini, pendidikan anak usia dini ini mendorong perkembangan peserta didik secara optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan sehingga anak mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung keberhasilan di sekolah dan pendidikan pada tahap selanjutnya. Nah, sekali lagi kita bisa merenungkan dan mencermati bahwa tadi dari kurikulum 94, kemudian KTSP 2004, 2006 sampai pada kurikulum 2013, intinya adalah bagaimana optimalisasi perkembangan peserta didik ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman tidak usah, aduh nanti bingung gimana ya, kok banyak banget nih kurikulum yang berkembang di Indonesia. Nah tidak apa-apa, ini tidak menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita ya bahwa ada terus pembaruan dalam kurikulum kita, demi apa tujuannya ya, demi untuk mencerdaskan anak-anak kita ini. Apalagi kita ini sebagai, apa ya, fondasi ya teman-teman ya, di PAUD ini adalah fondasi utama untuk mencetak generasi bangsa yang, apa ya, berkualitas seperti itu ya. Nah, kemudian di kurikulum 2013 teman-teman pasti juga ingat ya yang sudah mengajar juga ini, khasnya adalah terkait pembelajaran saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada penggunaan metode ilmiah dalam belajar mengajar pada anak usia dini melalui bermain. Jadi intinya bagaimana, ilmiah ini adalah lebih kepada berpikir kritis, bagi anak-anak kita ini tidak hanya menerima saja pengetahuan, tapi mereka bisa tahu, asal-usulnya atau bisa mengetahui secara mendalam ya, artinya begini, misalnya kita, membahas hari ini tentang, tema apa, tema apel atau tema yang lain. Nah, anak-anak ini tidak hanya tahu, "Oh ini apel," tapi mereka bisa tahu ya, "Oh apel ini sebenarnya dari apa asalnya?" Mungkin ya memang dari Tuhan, kemudian ada pohonnya, ada berbagai macam jenisnya gitu ya, tidak hanya melulu tentang buah apel, bulet yang sudah siap dihidangkan di meja, tapi asal-usulnya mereka tahu gitu ya, makna apel, makna buah apel ini seperti apa gitu ya. Jadi kritis, anak, berpikir kritis, tidak hanya, "Oh kenapa kenapa, oh ini hujan," gitu ya, mereka bisa berpikir kritis, kenapa terjadi hujan dan sebagainya, itu ya, pada intinya. Kemudian proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan tadi. Kenapa metode ilmiah? Karena ada tahapan ini, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi anak kita suruh mengamati dulu, kemudian nanti mereka apa nih, muncul pertanyaan apa.
Dan setelah ada pertanyaan yang muncul, artinya mereka mendapatkan informasi kan dari kita, dan kemudian mereka mengumpulkan informasi tersebut seperti mengumpulkan puzzle yang akhirnya mereka dapat, menalar ya, berpikir, "Oh iya ya ini, oh konsep apel tuh seperti ini loh." Dan kemudian mereka bisa mengkomunikasikannya kembali baik kepada bu guru atau kepada teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran saintifik ini adalah mendorong anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis tadi ya, teman-teman ya, memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan juga. Kemudian mendorong anak mencari tahu dari berbagai sumber gitu ya, melalui observasi dan bukan hanya diberi. Mereka tuh mencari tahu aktif gitu ya, bukan hanya menerima saja informasi. Mereka aktif. Anak kita lepas misalnya ya di kebun sekolah, mereka bisa mengamati, bisa bertanya, kemudian bisa menyimpulkan apa yang mereka dapatkan, seperti itu. Baik, kemudian, nah kita masuk di kurikulum merdeka, teman-teman. Nah, kurikulum ini, yang saat ini sedang apa ya, kita, terapkan gitu ya di pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dapat dirancang secara operasional oleh pendidik di satuan pendidikan atau di PAUD yang memberikan kemerdekaan bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran dalam rangka memberikan kemerdekaan, untuk belajar atau bermain. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya lebih simpel dari kurikulum, sebelumnya, yang sebenarnya juga tidak, apa ya, tidak meninggalkan khas dari kurikulum 13, hanya di sini guru diberikan kebebasan ya, lebih bebas untuk menentukan tema, menentukan, pembelajaran sesuai dengan, konteks budaya lokal gitu ya, yang ada di daerah masing-masing. Jadi guru bebas, tidak terikat lagi dengan mungkin, aturan-aturan seperti itu ya, seperti yang ada di kurikulum 13 gitu ya. Nah, kemudian di kurikulum merdeka ini, kurikulum merdeka belajar artinya kurikulum merdeka bermain. Nah, gini, anak memiliki kemerdekaan dalam menentukan pilihan jenis main, alat main, dan proses bermain. Jadi, guru bisa saja gitu ya bertanya kepada anak-anak, "Kita mau bermain apa hari ini?" Nah, guru mungkin memberitahu, "Bu guru hari ini memiliki ide ini." Nah, apakah anak-anak setuju? Jika anak-anak nggak setuju, mungkin bu guru bisa gitu ya, secara insidental mengubah tema yang ada pada hari itu sesuai dengan ide anak-anak. Itu juga bisa dalam kurikulum merdeka, jadi lebih fleksibel ya. Kemudian anak-anak memperoleh kesempatan baik individu maupun kelompok untuk merancang dan melaksanakan berbagai aktivitas main, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pendidik memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menyajikan pilihan alternatif jenis main, alat main, dan lingkungan main yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tadi juga sudah kita bahas bahwa lebih fleksibel sesuai dengan konteks lingkungan sekolah kita, di wilayah kita, di daerah kita, sesuai dengan budaya lokal kita bahkan gitu ya teman-teman. Itulah, apa ya, pokok dari, kurikulum khas atau khas dari kurikulum merdeka. Nah, ini prinsip-prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan karena tadi sesuai dengan apa yang ada pada daerah kita, pada, imajinasi kita sebagai guru ataupun sebagai anak-anak ya kita bisa, apa ya, kita bisa jadikan sebuah tema atau sebuah, topik dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian fokus pada kompetensi dan karakter, jadi karakter ya yang utama. Kemudian fleksibel atau luas tadi, kemudian selaras dengan konteks budaya masing-masing daerah, teman-teman dari Papua bisa disesuaikan dengan budaya Papua, di Aceh juga sama, mungkin di Cilacap atau di Jakarta, silakan disesuaikan dengan budaya lokal masing-masing gitu ya. Kemudian bergotong royong dan memperhatikan hasil kajian dan umpan balik tadi ya, memperhatikan bagaimana anak-anak ini dalam belajar seharian ya, mereka hari ini bagaimana gitu ya, perkembangannya. Teman-teman, mengamati, mengobservasi, kemudian memberikan umpan balik. Nah, bagaimana perbaikan untuk besok ataupun, pada hari ini pun teman-teman bisa sharing kepada anak-anak, bagaimana perilaku mereka dan sebagainya. Dan kemudian besok diperbaiki, melalui kegiatan yang, baru, seperti itu. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila ini khasnya pada kurikulum Merdeka ya. Nah, ini yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini tadi khas yang sudah kita bahas bersama. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini pendekatannya yang digunakan, para guru ya di kurikulum Merdeka ini, agar, peserta didik ini bebas untuk merencanakan aktivitas belajar tadi ya, walaupun mungkin bu guru sudah punya tema, tapi bisa gitu ya mendiskusikan untuk
anak usia dini, mendiskusikan kepada anak-anak ya, apakah setuju nih? Kalau enggak, mereka punya ide apa kira-kira? Misalnya seperti itu ya. Kemudian melaksanakan proyek secara kolaboratif artinya teman-teman mengajak anak-anak mungkin ada proyek apa hari ini atau mungkin ada kegiatan apa bisa dilaksanakan secara kolaboratif bersama anak-anak gitu ya. Jadi masing-masing anak-anak kita dorong agar mereka bisa bekerja sama, berinteraksi dengan teman. Misalnya mungkin proyeknya hari ini tema tanaman, mereka berkolaborasi gitu ya untuk bagaimana nih menanam tanaman gitu ya dengan kelompok ya dengan masing-masing kelompoknya seperti itu. Dan kemudian pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Nah, ini biarpun masih kecil, masih anak usia dini, mereka dilatih untuk presentasi, tapi bukan seperti kita mungkin ya yang pakai PowerPoint dan sebagainya, tapi mereka mungkin misalnya tadi proyeknya menanam. Setelah menanam mereka bisa bercerita. Itu presentasi anak usia dini. Mereka berani bercerita di depan teman-temannya gitu. Nah, ini tema-tema yang bisa diambil. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, imajinasiku, bermain dan bekerja sama. Nah, ini tema-tema yang bisa dijadikan inspirasi oleh teman-teman nanti untuk diambil dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Atau mungkin yang nanti belum menjadi guru bisa dijadikan pengetahuan ya teman-teman seperti itu. Nah, demikian teman-teman untuk materinya terkait kurikulum ya, tadi dari kurikulum 94 sampai kurikulum Merdeka. Nah, barangkali dari sini teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan atau materi kita hari ini. Silahkan siapa yang ingin menyimpulkan atau bertanya. Oke, silakan. Mungkin Bu Tuti mau menyimpulkan. Baik, saya Bu Tuti ingin Oke, menyimpulkan dari kegiatan oke, baik. Apa materi yang yang Ibu Ibu berikan pahami? hari ini. Oke, ada Baik, apa Bu? eh, kesimpulan Mm-mm. kesimpulan intinya ya Bu, di Iya. kurikulum 2013 itu lebih terstruktur, berorientasi pada Mm-mm. standar Iya. perkembangan anak. Oke. Kemudian yang kedua, tema dan aktivitas terencana dari pusat. Yang ketiga, berfokus pada indikator perkembangan. Kemudian kalau Mm-mm. kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, Oke. berorientasi pada kebutuhan anak dan konteks lokal. Kemudian yang kedua, guru lebih bebas mengembangkan kegiatan sesuai karakteristik anak dan budaya lokal. Kemudian yang ketiga, berfokus pada kompetensi, fondasi, dan karakter pelajar Pancasila. Begitu saja Bu Mutia, Oke. kesimpulan Oh, hari baik ini yang sekali. butuh. Terima kasih Bu Tuti. Tapi boleh saya bertanya satu, mungkin Bu Tuti sudah pernah di sekolahnya gitu ya, apa ya, mengimplementasikan kurikulum Merdeka mungkin yang terkait konteks budaya lokal, Bu Tuti? Ya, pada saat ini kami di BKB PAUD Seruni Mm-mm. programnya memang kurikulum Merdeka, Bu Mutia. Oke, baik. Boleh Bu satu kegiatan Bu mungkin bisa biar untuk apa inspirasi teman-teman apa sih satu kegiatan yang mungkin menginspirasi gitu dari TKI Bu gitu. Baik, Bu. Mungkin dari kegiatan Eh, ya biasanya, tema-tema tertentu yang khas Jakarta mungkin ini Bu. baik, Bu, kami juga melakukan eh, tentang Misalnya kayak kemarin kan ini P5 itu ulang ya, Bu. tahun Jakarta ya, iya ulang tahun Jakarta mungkin Ya, bisa ulang tahun diambil tema Jakarta. ya untuk tema-tema kegiatan anak di sekolah gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke ya, jadi Betul, betul, Bu. Betul. betul bisa seperti itu Bu. Jadi nanti mungkin ya teman-teman yang lain Ya, juga dengan adanya materi pada hari ini jadi bisa menambah inspirasi gitu ya kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya lokal gitu ya yang bisa diangkat untuk pembelajaran dan terutama ini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aspek perkembangan anak. Jadi apapun kurikulumnya yang pasti tujuan utamanya adalah bagaimana mengoptimalkan perkembangan anak ya sebagai apa ya mereka ini sebagai generasi calon ya, calon terima generasi kasih. penerus Ya, Bu, bangsa betul. yang iya yang 6 aspek itu berkualitas ya, Bu, ya. seperti 6 itu. aspek Iya, perkembangan anak itu betul. ya, Bu, ya. Betul Ya, sekali. Baik. Ya, baik. Terima terima kasih kasih. teman-teman. Ya. Demikianlah perkuliahan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan tidak lupa teman-teman nanti mengerjakan tugas 2 di e-learning ya. Dan silakan diperhatikan untuk batas waktunya, jadi agar nanti tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih sampai Bu jumpa Mutia. kembali teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.